regulasi gitu. Jadi kita penekannya bukan regulasinya dulu, tapi fasilitasnya dulu, baru bentuk fasilitas itu berupa regulasi. Nah tadi kalau tadi sampaikan banyak orang India yang kerja di Amerika lalu balik lagi, itu proses. Sebenarnya yang saya tahu Pak, itu memang kerjanya itu perusahaan Amerika, perusahaan di Amerika, tapi kerjanya di Afrika Pak. Kerjanya di Afrika, itu dia waktu itu masuk banyak yang ini IT itu kerja di Microsoft, perusahaan Amerika, tapi sama Microsoft dikerjakan ke daerah Afrika. Sekarang dia jadi pionir. Setelah dia bisa mempelajari ilmu-ilmu Microsoft, barulah dia pulang ke India, kembangkan itu India. Jadi gitu. Bagaimana kita? Saya rasa itu, dan saya pernah ada satu pesan ini dari salah sekjen saya waktu melantik saya waktu itu begini. Kalau punya masalah besar, anggap masalah itu kecil. Pertama. Terus yang kedua, kalau punya masalah kecil, anggap itu tidak ada. Jadi intinya nggak pernah ada masalah. Kalau pengen hidup tanpa masalah, nggak bakal ada. Tapi masalah itu nggak ada. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Apapun masalahnya, kita mulai dari diri kita sendiri untuk berkreasi agar yang lainnya ikut menikmati. Dan pesannya adalah kita menjadi orang yang lebih bermakna. Terima kasih. Ini sampai jam 5:15, jadi masih ada ya 1 termin cukup nih, 4 orang kan ya, 4 orang penanya sekali lagi ya Mas ya, lagi ya, dari sebelah sini penanya ya udah Mas langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilo Dimurwanto. Saat ini masih asik bergerak di animasi. Kebetulan kemarin 1 tahun yang lalu ya Mas Andri, kita ada pertemuan untuk membentuk Ainaki Jogja, dan saya kebetulan kemarin dipercaya untuk jadi ketua Ainaki Jogja. Jadi di sini mungkin mewakili teman-teman animasi. Jadi mungkin dari tadi banyak cerita tentang industri kreatif, pendanaan, semua segala macam. Jadi mungkin saya dengan bapak-bapak yang di depan dari pemerintah, mungkin apakah ada visi ke depan untuk satu, karena saya dengan animasi, untuk mengembangkan animasi. Bagaimana animasi itu satu, sebenarnya kita sering saya ditanya, kamu punya karya apa enggak? Kalau buat animasi bagaimana segala macam, sering banget, dan itu akan berputar-putar terus karena tidak ada penyelesaiannya. Sebenarnya bagi kita pelaku animasi, sebenarnya ada satu tempat untuk menampilkan film itu sendiri. Jadi karena film itu sebenarnya suatu produk konsumsi, jadi mungkin saat ini yang bisa sebenarnya TV mungkin. TV, jadi ini saya komparasikan dengan mungkin di Malaysia, itu dari tahun 91 mereka sudah RTM 1, TV 1 dan TV 2 itu mereka sudah diwajibkan untuk 1 minggu dulu 1 jam untuk menayangkan animasi lokal Malaysia. Dan sampai 2010 akhirnya mereka bisa menelurkan sekelas Ipin Upin, itu perjalanan yang sangat panjang. Dan kita dulu pernah sangat dikagumi ketika kita punya si Huma. Kita menelurkan Unyil bisa ditayangkan di TV Singapura dan di TV Malaysia. Sekarang Astro Aruna itu penuh karya-karya Rampun Jabi semua. Kalau kita lihat di Astro Aruna, semua penuh karya Indonesia. Kalau kita dengar bisa mungkin via internet, mungkin ada namanya Red FM. Itu salah satu radio yang banyak mengekspos lagu-lagu Indonesia. Tiap Sabtu dia punya acara namanya Indonesia Carta Indonesia Baik Banget. Itu full day 100% 1 hari lagu Indonesia semua. Itu sampai seperti itu. Nah,
Jadi sebenarnya kita meminta, ketika dulu zaman Harmoko pernah membuat regulasi untuk bagaimana menahan lagu barat dengan menaikkan harga kaset barat. Akhirnya berhasil, musik bisa oke. Kemudian ketika muncul film-film dari Amerika Latin seperti Escrava, Saura, film-film yang Rodolfo segala macam itu, pemerintah juga mengkat harus ada produk lokal untuk film dan akhirnya sinetron. Sudah seperti sekarang. Nah, saatnya sebenarnya mungkin sekarang animasi itu harus ada betul real. Jadi industri akan terbina nanti ketika teman-teman industri pelaku ini dapat order rutin. Jangan berpikir baik buruk dulu, yang penting ada terus, continue ada karya. Silahkan dimasukkan ke pasar, ditengok banyak orang. Di situ nanti mana yang jelek, mana yang bagus. Yang bagus akan survei. Tidak boleh setengah-setengah pemerintah, karena selama ini kayaknya saya tidak tahu, mungkin kalah dengan pemilik modal TV atau apa, kita nggak ngerti, tapi bisa di TV pemerintah sebenarnya mulai dari itu. Kemudian yang jadi pertanyaannya sebenarnya apakah ada apa enggak, ini mungkin bapak-bapak yang dari pemerintah mungkin sudah ada dengar apa enggak isu yang kemarin kita dengar bersama bahwa 2010 katanya ada regulasi 1 jam di TV Indonesia swasta untuk menampilkan animasi. Apakah itu akan wujud apa enggak? Itu. Terus satu lagi mungkin tahun 2012 ini, tahun 2012 insya Allah itu angkatan pertama dan kedua SMK animasi seluruh Indonesia mungkin akan mulai lulus, dan itu akan dibawa kemana itu kalau industrinya sendiri tidak jalan, dan itu problem lagi untuk pemerintah sebenarnya. Jadi ini mungkin masukan dari saya untuk bapak-bapak yang dari pemerintah, mungkin kalau bisa disuarakan lebih keras di atas. Jadi jangan sampai nanti teman-teman animasi membuat karya yang hanya menghujat pemerintah toh. Misalnya meniru Pengharyatmo yang nulis-nulis, kita buat animasi semuanya berisi jelek, kan tidak bagus untuk semuanya. Itu jadi sebenarnya intinya ketika ada kerjaan animasi, entah itu apa bentuknya, entah itu dari mana asalnya, entah dari departemen apa, dan ada stasiun yang mau menyiarkan, industri pasti akan berjalan dan kreativitas terus akan berjalan, terus bertambah, harus seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi. Sebelumnya nanti ada 2 door prize buat perempuan-perempuan ya, 2 perempuan yang ada di sini. Nanti kuis saja ya. Dari Lunar door prize-nya. Ya. Silakan ditanggapi. Bapak. Dari siapa dulu? Ya, Pak Elit, Pak. Terima kasih atas masukannya Mas Susito. Jadi sebenarnya pemikiran itu sudah ada sejak kita mulai meluncurkan blueprint cetak biru pengembangan ekonomi kreatif. Pembatasan konten lokal itu memang sudah terjadi di beberapa negara. Bahkan Korea berani 40%, Jepang sekian persen di TV lokal. Jadi satu pertanyaan memang yang jelas belum Pak, yang 1 jam itu belum final sampai saat ini. Jadi yang menjadi dilema sebenarnya adalah ketika kita katakan 20% atau 40% ada animasi lokal yang sejam, apakah industri animasi kita siap dengan produksi animasi yang baiklah, katakan untuk anak-anak, untuk dewasa atau konsumsi masyarakat. Nah, saya ketemu dengan beberapa animator kita ya, Wahyu dari Dewi Ratri dari TV. Jadi memang beliau-beliau itu sangat mengakui bahwa penulis cerita, pembuat cerita itu sangat minim di Indonesia ini. Jadi memang itu adalah salah satu kesulitan dalam memajukan industri animasi. Saya padahal banyak sekali mungkin ide-ide yang bisa jadi bahan dari itu yang, tapi ya kenyataannya begitu. Kalau yang animatornya banyak sekali untuk membuatnya. Nah, itu mungkin tantangan yang perlu diselesaikan dulu sama industri animasi. Karena memang
saya lihat pemerintah itu perlu bukti dari beberapa tahun saya ikut, perlu bukti gitu. Mungkin saat ini animasi terbaik film mungkin hanya meraih mimpi ya, yang mungkin 2 juta 1 juta penonton. Setelah itu boleh dibilang ada lagi setelah itu. Jadi kalau ada karya yang berhasil sekelas Upin dan Ipin, mungkin pemerintah makin percaya gitu. Jadi makin yakin dengan membuat aturan tersebut. Jadi saya kira kalau pemikiran itu sudah ada Mas. Jadi tapi memang kalau saya lihat sejauh ini pemerintah perlu bukti, perlu fakta untuk membuat suatu kebijakan agar mereka juga yakin bahwa kebijakan mereka baik. Itu kira-kira Mas. Menanggapi sedikit, jadi kalau bukti sebenarnya banyak teman-teman animasi itu hampir semua di Jogja mendapatkan order dari luar negeri malah. Apakah itu bukan sebuah bukti sebenarnya? Satu, terus kemudian ketika ditanyakan apakah mampu apa enggak, toh mereka mampu 1 tahun 9 bulan rata-rata mereka menghasilkan 13 episode pesanan dari luar dengan kualitas yang mereka minta, mampu ternyata, dan itu terbukti. Jadi sebenarnya pemerintah itu nggak mau memberikan sesuatu ke kita. Jadi mungkin salah satu cara, dulu saya beberapa kali membantu company saya di Malaysia untuk presentasi sebuah karya. Jadi di Malaysia tiap TV punya tim panelis untuk sebuah karya animasi yang terdiri dari banyak sekali unsur. Tiap studio itu nanti tiap tahun dibuka biasanya per April, Desember, Januari sampai April itu menyetorkan konsep karya. Konsep itu biasanya terdiri dari 13 episode sinopsis, 1 storyboard episode 1, dan 1 karya minimal 10 menit untuk episode 1 dengan karakter semua sudah ada, dan itu disetorkan dari mulai Januari sampai April. Itu akan dinilai oleh tim dari TV itu, dan nanti itu akan diumumkan April siapa saja yang mendapatkan order, dan itu nanti akan dikeluarkan ketika tim studio-studio mendapat order, langsung keluar SPK, dana silahkan nanti terserah mau cari dari mana. TV tidak mengeluarkan biaya sama sekali, tapi kita bisa dari sponsor, tapi karena kita sudah pasti itu karya sudah disiarkan oleh TV, jadi kita akan dengan mudah mendapatkan sponsor sebenarnya. Nah itu dari semua itu diseleksi mana studio yang paling bagus, itu yang diterima oleh TV itu. Karya itu sebenarnya bagi saya, bagi pelaku mungkin akan lebih fair, karena untuk membuat satu animasi mahal. Jadi kalau kita ditanya karya dulu, yang mending saya buat order dulu Pak, order dulu, dapat duit dulu. Tapi itu kan sebenarnya karya kita. Kalau pemerintah menanyakan mana karya, mampu apa enggak mampu sebenarnya. Jadi itu, nah, jadi kenapa saya bilang ketika bertanya itu, jadi kayaknya saling lempar-lemparan, jadi semacam lingkaran yang tidak berhenti itu. Jadi mungkin mohon itu. Jadi kalau misalnya pengen data, saya lagi punya data untuk Jogja, berapa studio yang buat order dari luar, kapasitas produksinya berapa, jumlah animatornya berapa. Untuk Jogja kita punya. Jadi itu Pak, yang tambahan aja. Itu dia tadi Pak. Apa namanya? Pertanyaan saya, apakah semua hal informasi-informasi yang tadi di kepala Mas Sujono itu pemerintah sudah tahu belum? Itu sebenarnya, ya kan? Nah, itu salah satu makanya mungkin portal ini manfaatnya, yaitu bahwa di Jogja sudah ada loh animasi begini banyak, udah mampu ternyata, gitu kan? Itu memang harus ditunjukkan secara gamblang, bisa dipahami pemerintah gitu loh. Orang industri film yang sudah mapan gitu bikin peraturan filmnya ya begitu juga kan. Nah itulah mungkin tantangan bagi pelaku kreatif untuk ya mengkritisi dan membantu juga memberi masukan kepada pemerintah. Saya kira menurut saya itu masukan. Mas Arif atau Mas Bram, Mas Banindro itu. Saya baru ingat dari